Mas Nur, apa kabar Mas Nur? Alhamdulillah baik Mas Ray. Mas Nur, kalau saya boleh sedikit cerita nih Mas Nur ya. Ya. Waktu dulu masa belia gitu ya, masa Ya. belasan, masa kuliah gitu SMA. Dan kita ketika meyakini suatu kebenaran gitu ya, meyakini sesuatu yang kita anggap benar itu, ada kecenderungan kita lantas menyalahkan atau menganggap salah orang-orang yang berbeda gitu Mas Nur. Ya. Ini kalau Mas Nur pernah, atau menurut Mas Nur ini psikologi yang gimana nih Mas Nur ya? Karena konteks yang seperti ini juga saya lihat cukup banyak dialami oleh orang-orang yang tengah mencari gitu ya. Jadi merasa diri paling benar terhadap sepotong kebenaran yang bisa jadi akan dia revisi gitu di masa kemudian hari itu Mas Nur ya. Nah, mungkin di sini banyak banyak soal ya, banyak persoalan yang kalau kita gali satu persatu. Karena begini, saya yakin setiap orang pasti punya kebenaran yang dia pegang. Betul. Kebenaran yang benar-benar dia pegang secara utuh dan dia tidak akan menukarkan apapun itu. Dan saya yakin seperti itu, kan? Jadi setiap orang pasti merasa menganggap dirinya benar gitu. Karena kalau bahkan dia ragu terhadap kebenaran yang dia miliki, dia pasti seorang agnostik, Mas. Iya. Ya kan? Seorang agnostik. Nah, agnostik itu dia meragukan segala hal, kan? Tapi kalau kita meyakini bahwa kita punya pegangan, nah, saya akan berusaha untuk memegang itu. Cuma satu sisi seperti ini, kadang orang fanatisme buta gitu. Nah, itu persoalannya. Jadi ketika dia fanatisme buta, memegang kebenaran, tidak membuka cakrawala terhadap apapun. Nah, di sini dia akan terseret kepada satu fanatisme yang boleh jadi membuat dia orang yang tidak sepaham dia itu adalah orang-orang yang layak untuk dihancurkan. Begitu. Kalau dulu dosen saya di kampus tuh sering beranalogi begini Mas Nur. Ini orang-orang yang biasa di kegelapan gitu ya. Terus dia melihat cahaya lilin gitu ya. Iya. Nah, dia udah menganggap lilin ini matahari, padahal yang dia lihat lilin gitu ya. Jadi ketika dia megang lilin tuh menganggap semuanya salah gitu sebenarnya. Iya. Nah, sementara orang lain di luar ada yang megang lampu dengan buat yang lebih besar dan bahkan ada matahari itu sendiri gitu kan. Tapi dengan sepotong lilin ini dia ngerasa udah bisa menerangi dunia gitu sebenarnya. Makanya kuncinya adalah, kalau saya ya, kuncinya adalah terbuka. Kita harus makanya seperti kata siapa ya, Kafka kalau nggak salah, yang pikiran itu seperti parasut, baru bekerja bisa saat dia terbuka. Cuma ada juga golongan atau beberapa kelompok gitu yang dia menjaga kalangannya atau menjaga murid-muridnya ini agar tidak terlalu terbuka gitu. Kamu jangan baca buku-buku ini, kamu jangan dengarkan tokoh-tokoh ini. Itu bukan orang lain, itu pernah saya alami gitu ya. Ada nasihat-nasihat seperti itu gitu. Agar tujuannya baik, tujuannya dia adalah agar saya tidak terkontaminasi oleh pikiran yang menurut dia salah gitu maksudnya. Padahal kata Mas tadi pikiran sebaiknya terbuka gitu ya. Jadi begini, mungkin satu hal ya yang menjadi esensi manusia adalah kehendak bebas. Jadi kalau kita belum menyadari atas kehendak bebas kita, ya kita tidak mengendalikan diri kita sendiri, Mas. Kan saat kita tidak mengendalikan diri kita sendiri, itu sebenarnya itu hakikatnya bukan kita. Jadi karena intinya adalah bagaimana kita menemukan originalitas kita, genuine kita, bahwa itu benar-benar kita gitu. Ketika apa yang saya yakini itu benar-benar keluar dari diri saya. Makanya begini, agama itu ada dua. Ada agama keturunan yang warisan, ada agama yang dia benar-benar sadar bahwa itu adalah suatu pegangan gitu, suatu pegangan dia yakini, suatu pilihan bebas yang dia pilih secara sadar. Dan agama juga sejak awal memang berkata seperti itu kan. Jadi la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Itu seperti quote yang Tuhan pasang di gerbang pintu gitu kan. Jadi silahkan la ikraha fid din. Ketika saya melangkah masuk, saya harus mengikuti aturan main yang ada di dalam gitu. Tapi waktu saya masih di luar, Tuhan memasang itu. La ikraha fid din, tidak ada paksaan. Mau masuk silakan, mau tidak silakan. Makanya itu adalah kehendak bebas. Nah, sebab itu keyakinan harus diuji.
Iya, keyakinan harus diuji. Karena kalau tidak diuji itu apa realitasnya gitu. Seperti cinta harus diuji juga. Harus diuji gitu, harus diuji. Kalau kita lihat kehidupan Imam Ghazali ya, itu betapa dia tergoncang, tergoncang. Kalau sini masuk teologi tergoncang lagi, masuk filsafat tergoncang lagi, masuk kemudian tasawuf itu juga mengalami beberapa goncangan sampai berakhir dengan Mishkatul Anwar yang pernah kita bahas sebelumnya itu kan. Nah itu kan bagaimana dia selalu membuka dirinya dan menerima hal-hal yang sesuatu yang baru ya, ketika dia menurut pandangan dia adalah sesuatu yang positif gitu. Nah terkait dengan kita harus memiliki kehendak bebas itu, saya teringat syair yang cukup menarik dari Iqbal maksudnya. Kata Iqbal, bagi jiwa yang hidup sejati, hidup di bawah bayang-bayang orang lain adalah siksaan gitu. Iya, siksaan. Artinya memang seperti Nietzsche juga ya, bahwa seseorang itu harus tahu, harus menjadi dirinya yang unik gitu maksudnya. Iya, yang itu menjadi karakter dirinya. Gitu. Karakter dirinya. Karena kalau dia tidak menemukan itu, dia seperti yang kata Iqbal tadi, dia akan berada di bawah bayang-bayang orang lain dan itu menurut saya itu kehidupan yang ini ya, suram ya. Ya hanya suam-suam kuku sih, panas enggak, dingin enggak gitu ya. Kehidupan suram karena ya itu bukan saya gitu. Bukan saya, itu kita hanya bayang-bayangan di orang lain. Tapi menjadi diri sendiri ini juga proses yang menyakitkan Mas Nur menurut para psikolog dan filsuf ya. Karena kita harus berhadapan dengan berbagai macam kepahitan pasti kalau menjadi diri sendiri itu. Dan itulah ajaran Socrates. Jadilah dirimu. Jadi ada beberapa kalimat ya. Jadilah dirimu, menjadi dirimu, engkaulah dirimu. Jadi itu memang beda-beda. Cuma yang paling umum itu adalah jadilah dirimu. Jadilah dirimu. Tapi masing-masing kalimat ini sebenarnya beda-beda. Beda-beda pemanaannya. Gitu. Nah, menjadi diri itu adalah sebenarnya menemukan berbagai macam potensi yang ada di dalam diri kita, dan waktu menemukan itu memang di situ dimensi yang Mas tadi sebut berdarah-darah gitu. Nggak enak pasti ya. Nggak enak karena itu pasti melakukan cobaan, dari cobaan itu kemudian menghasilkan sesuatu. Dan kalau kita lihat perjalanan diri kita sendiri aja pada saat kita terlahir menjadi diri kita juga berdarah-darah ya. Berdarah-darah. Jadi memang sunatullahnya, hukum alamnya ya kalau mau menjadi diri sendiri itu harus berdarah-darah. Ya. Iya. Kita lihat misal siapa tokoh yang hebat itu, taruhlah Ari Lasso gitu ya, atau Ahmad Dhani, dia berdarah-darah juga. Dia punya darahnya sendiri yang tidak mungkin ditebus dengan darah orang lain. Setiap orang punya perjalanannya sendiri. Tokoh milenial yang lagi ngehit Firsa Besari gitu ya. Kalau kita baca di Garis Waktu, bukunya juga berdarah-darahnya luar biasa. Gitu. Luar biasa. Artinya memang harus ada. Kalau saya suka bait puisinya Hairil Anwar itu, nasib adalah kesunyian masing-masing ya saudara. Oh, iya. Jadi ada darah yang harus kita tempuh sendiri gitu. Nah cuma yang berdarah-darah ini seringkali justru yang banyak kita lihat adalah ketika dikaitkan dengan orang lain gitu Mas. Jadi dalam artian ingin memaksakan pendapat kepada orang lain yang dianggap tidak sepaham gitu ya. Iya. Nah itu problem. Karena begini, dialog itu sebenarnya fungsinya bukan untuk mendominasi orang lain. Dialog itu sebenarnya berfungsi untuk saling memahami perspektif masing-masing. Jadi kalau dialog sejak awal tujuannya untuk mendominasi, itu pasti hasilnya chaos. Yang pasti banyak terjadi gitu Andrea. Nah, yang banyak terjadi gitu. Ingin menunjukkan bahwa dia dominasi, dominan terhadap yang lain itu negatif. Nah makanya fungsi dialog itu adalah bukan mendominasi, tapi fungsi dialog itu adalah saling memahami perspektif masing-masing. Setiap orang menggunakan perspektifnya masing-masing. Kalau seperti ini kan kita tidak perlu kaget gitu kalau orang berbeda dengan yang lain. Kita kan sedikit-sedikit kagetan ya, ini kok begini ya, seperti itu. Itu problem. Karena dalam cara berpikir yang dibangunnya mungkin dia ingin orang itu sama Pak. Ya. Dan itu menurut saya problem. Kalau kita, apa kata Bang Haji Roma Irama tadi yang dibilang bahwa taman itu mestinya beda-beda. Ya permadani lah. Permadani itu indah ketika ada ragam warna ya. Permadani. Kalau satu warna ya permadani tidak akan indah gitu. Tapi kalau kita kaitkan dengan kedewasaan secara psikologis kadang
bisa dibilang juga bahwa orang-orang yang cenderung ingin memaksakan pendapatnya itu dia belum cukup menjadi dewasa secara pemikiran ini Mas. Karena orang-orang yang cukup dewasa mestinya dia akan legowo untuk menerima berbagai pandangan itu ya. Tapi itu lagi-lagi adalah seberapa jauh dia bisa memahami bahwa dunia dan pemikiran ini begitu luas gitu. Kadang kita main di kotak kita sendiri, gitu kan? Dan kita tidak berani untuk keluar. Jadi saya mengatakan rumah saya paling bagus. Sementara saya tidak pernah jalan-jalan keluar, gitu kan? Ya pasti sampai kapanpun rumah saya bagus karena tidak pernah melihat kiri kanan atas bawah gitu. Jadi meskipun rumah kita seperti itu, tetap kita akan mengatakan rumah kita paling bagus. Tapi coba kita berani keluar dan melihat bahwa ini luar biasa loh, begitu banyak ragam pemikiran, ragam budaya dan seterusnya. Di situ kita akan sadar bahwa justru keindahan itu adalah dengan keberaneka-ragaman itu kan. Kalau saat itu tidak ada gerak Mas. Ya. Bahkan saya ingat quote dari Bertrand Russell. Kata Russell, mereka yang meyakini bahwa hanya dia yang benar, suatu saat nanti dia akan memutuskan akan menghabisi semuanya. Itu Bertrand Russell. Kata Russell. Dari kata-kata Mas tadi bahwa kayak orang yang melihat rumahnya paling indah teman-teman dia nggak pernah bepergian itu menarik Mas. Saya jadi teringat kawan karib saya dulu di kampus itu ya, di Semarang, di Undip itu. Waktu di Undip dia bilang, wah alangkah hebatnya kalau bisa ke UGM gitu. Dia melanjutkan kuliah di UGM. Setelah di UGM, wah ternyata UGM gini aja. Terus itu dia kuliah lagi ke Amerika gitu. Amerika, dia bilang, wah Amerika keren. Akhirnya dia Amerika ternyata gini juga. Akhirnya dia ke Eropa gitu. Ke Eropa lebih kagum lagi dan dia bilang Eropa juga gini aja gitu. Terus akhirnya dia bilang sebenarnya kita ini hanya sebutir debu aja di galaksi Bima Sakti ya. Karena dia pikniknya udah banyak itu Mas. Iya. Makanya kita harus banyak-banyak piknik. Kalau kita hanya di kampus kita sendiri perpusnya itu aja, bukunya itu aja, kita merasa paling hebat gitu ya. Perbedarannya itu saja, kata-katanya itu saja, itu kan. Udah merasa paling paling hebat ya. Sementara di luar orang cerdas sangat luar biasa, sangat di atas langit masih ada langit gitu ya. Iya. Tapi kecenderungan orang ini memang untuk mengklaim bahwa dirinya paling benar ini menarik sih maksudnya. Saya tidak salahkan itu ya. Mekanisme pertahanan diri. Bukan, saya tidak salahkan itu. Saya juga merasa paling benar. Cuma begini, satu sisi saya membuka perspektif. Jadi karena begini, karena tanpa pegangan itu kata Immanuel Kant itu seperti terbang tanpa angin, nggak mungkin gitu. Kan seperti burung yang di udara tanpa angin itu nggak mungkin. Artinya begini, setiap orang harus punya pegangan. Dan dia harus yakin dengan pegangan itu. Tapi satu sisi dia harus membuka gitu. Artinya terjadi problem kalau pegangan seseorang itu dipaksakan pada orang lain gitu maksudnya. Itu baru terjadi problem ya. Iya, terjadi problem atau begini. Misalnya saya meyakini tapi satu sisi saya tertutup. Artinya apa yang saya yakini tidak diuji. Ketika ada pandangan orang lain kan saya akan bertanya kepada diri saya. Kan? Makanya ini kembali kata-kata Bertrand Russell ya, kata Russell, ketika apa yang engkau yakini, ketika ada orang lain menyalahkan keyakinanmu, ada dua caranya. Apakah engkau menertawakannya atau engkau memikirkan apa yang engkau yakini? Iya. Gitu. Ya. Kembali apakah kita akan introspeksi ataukah kita akan defend ya? Iya, begitu. Tapi defend itu juga salah satu mekanisme pertahanan diri sih. Iya, begitu. Cuma yang menarik adalah kata-kata saya imbangi Mas ya, kan tadi Eropa terus gitu Russell saya imbangi dengan Bung Hatta aja. Biar kita nggak kehilangan akar budaya dan nasionalisme karena Agustus teman-teman. Kata Bung Hatta itu, walaupun saya tidak sependapat dengan pendapat kamu, tapi saya akan membela kebebasan berpendapat yang melekat pada dirimu. Ini Bung Hatta punya pemikiran yang luar biasa. Tidak lekang oleh zaman saya kira ya, walaupun itu mungkin dikatakan pada konteks tahun 30-an, 40-an, tapi masih relevan ya, saya kira.
sangat relevan. Ini problem atau bukan problem, mungkin budaya untuk mengklaim diri paling benar, kelompoknya paling benar ini bisa ditemui bukan hanya dalam agama tapi juga dalam sains gitu ya. Iya. Iya betul. Dalam dunia Sains, ilmu dunia pengetahuan, filsafat juga begitu. filsafat, yang mengklaim bahwa diri dan kelompoknya adalah paling benar. Yang mengkritik gurunya itu selalu salah. Iya. Kan itu hal-hal yang sangat sering terjadi gitu ya di dunia akademik, dunia yang kadang dianggap sebagai dunia paling egaliter juga banyak terjadi seperti itu maksudnya. Iya, banyak terjadi seperti itu. Padahal kalau kita kembali kaidah yang sederhana ya, bahwa ketidaktahuan kita itu lautan dibandingkan apa yang kita tahu. Itu yang kita tahu itu cuma secuil dan ketidaktahuan kita itu seperti lautan. Itu seperti ini kata Rumi, satu ilmuwan dan satu ini yang naik sampan gitu kan. yang ilmuwan itu mengejek yang kerjanya cuma menggayung sampan gitu. Nah, apa kau tahu tentang ilmu ini? Kata Imam Samti sama sekali tidak tahu. Separuh dari duniamu, usiamu telah sirna. Nah, tahu-tahu ada gelombang mas. Nah, ilmuwan ini nggak tahu berenang. Karena kata Rumi, nah sekarang begini saya tanya, kau tahu berenang tidak? Ya, tidak. Nah, seluruh hidup itu satu analogi yang menarik ya dari Rumi. Betapa sebenarnya yang kalau kita kembali di atas langit adalah langit, bahwa setiap orang itu harus meyakini ketidakterbatasan dirinya. Keterbatasan dirinya. Kalau meminjam kata Heidegger, setiap orang itu punya ketiadaannya dirinya, ketiadaan. Jadi kalau dia menemukan ketiadaan dirinya, sebenarnya dia menemukan hakikat dirinya. Gitu kan? Dia menemukan ini. Jadi kita itu harus menemukan ketiadaan kita. Karena ketiadaan kita lah keterbatasan kita gitu. Ada sisi-sisi gelap yang kita belum singkap sebenarnya. Kalau kita mau jujur mas ya. Iya betul. Jadi perjalanan untuk menyingkap diri ini saya kira perjalanan yang sangat panjang mas ya. Iya. Dan tidak mungkin juga diungkap dalam satu video pendek begini. Iya. Sepertinya itu tema bagus, menyingkap diri. Oke Mas Nur, untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Ada poin-poin menarik saya kira tadi dari Mas Nur bahwa betapa luasnya ya ilmu pengetahuan dan betapa terbatasnya hal-hal yang kita ketahui sebenarnya Mas Nur. Terima kasih Mas Nur. Ya, sama-sama Mas Rai, terima kasih.